kami akan menjelaskan mengenai bagaimana sih memperjuangkan atau bagaimana sih sejarah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Halo guys, kami dari kelompok Bintang. Perkenalkan, nama saya Francisco Tati Yudasoy dari kelas 12-2 dan itu teman saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Iwan Yasmin Cinta dari 12-2. Perkenalkan juga kawan saya dari sana. Halo guys, perkenalkan saya Atalia Helena Syotang dari kelas 12-2 dan itu teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Monika Tambunan, saya dari kelas 12-2. Minum dulu. Di sana ada teman saya. Hai, mau tahu namaku ya? Cari tahu sendirilah, tapi ku perkenalkanlah. Namaku Merunenggolan dari 12-2. Di sini saya mau mencuri mangga, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Frans, bantu naik. Gimana sih cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Saya juga pernah baca dalam buku bahwa gelora kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1992 oleh karya Berlan Sitijaya. Pertempuran di Surabaya dipicu oleh robeknya bendera di Hotel Yamato dan tewasnya Malabi atau perwira Inggris. Pada 10 November 1945, Sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan kepada AFNI, tetapi ultimatum tersebut tidak direspon ataupun diacuhkan oleh masyarakat Surabaya dikarenakan mereka ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tono dan Kolonel Sungkono memberikan semangat kepada rakyat Surabaya dengan melalui radio perjuangan, sehingga pada 10 November itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Dalam pertempuran ini banyak sekali atau ribuan orang yang tewas oleh karena pertempuran tersebut. Jadi begitulah kira-kira pertempuran atau bagaimana proses mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Turun yuk. Aduh. Wah, tadi. Saat ini aku pengen tahu banget deh bagaimana pertempuran di Ambarawa. Jadi coba kita tanya orang-orang sekitar ya. Di sana ada orang tuh. Siapa ya? Oh, Atalia. Eta lagi ngapain? Menikmati alam. Boleh bertanya nggak? Atau atau lagi sibuk saat ini? Enggak, aku cuma duduk aja kok di sini. Oke. Aku ingin bertanya bagaimana sih pertempuran di Ambarawa itu? Pertempuran Ambarawa berlangsung pada 26 Oktober sampai 15 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini adalah keinginan sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Hal tersebut ditentang oleh Tentara Keamanan Rakyat. Mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu hingga mampu menahan tentara sekutu. Nah, pertempuran ini terus berlangsung demi mengusir pasukan sekutu dari kota Ambarawa. Begitu. Jadi tahu apa aja sih yang melatar belakangi pertempuran di Ambarawa? Aku sih itu nggak tahu. Coba kemarin kan si Frans pernah menjelaskan itu. Itu dia. Kebetulan nih. Frans. Terus ini Frans. Kenapa? Ada apa? Pertanyaanmu. Gini. Kami kan kemarin kau kan ngejelasin soal tentang pertempuran Ambarawa di kelas. Jadi aku mau bertanya lagi nih, bagaimana sih atau apa aja sih yang melatar belakangi pertempuran Ambarawa tersebut? Aku itu udah agak lupa, cuman sedikit masih yang dipahami. Tapi ayo kita cari dari Google, boleh nggak sih? Dari internet. Kenapa dari internet? Karena di situ banyak tentang Artikel ya? Iya, tentang Ambarawa. Oh ya udah. Yang melatar belakangi terjadinya pertempuran ini adalah perampasan dan peninjakan lencana merah putih oleh pasukan sekutu. Selain itu, pasukan sekutu juga mengeluarkan ultimatum kepada rakyat agar menyerah dan memberikan persenjataan kepada sekutu.
Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Medan, sehingga Sekutu melancarkan aksi militer pada 10 Desember 1945. Rakyat Medan merespon tindakan tentara Sekutu dengan melakukan perlawanan. Rakyat Medan yang tergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran sehingga mengharuskan mereka mundur ke arah Pematang Siantar. Pertempuran antara rakyat Medan dan Sekutu terus berlanjut hingga 10 Desember 1946. Setelah Nica mengajukan gencatan senjata. Itulah penjelasanku yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Ambarawa. Oh, Kalian jadi sudah mengerti? begitu. Ya. Ya, kami sudah mengerti. Apa ada yang mau dipertanyakan lagi? Nggak ada sih, tapi thank you lah. Terima Kami kasih. tahu sedikit. Oh iya, bagaimana sih peristiwa Bandung Lautan Api? Ada kurang tahu toh? Aku loh nggak tahu kalau itu. Lautan Api. Iya. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada 24 Maret 1946. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah ultimatum tentara Sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung pada 24 November 1945. Tentara Keamanan Rakyat TKR menolak ultimatum tersebut dan bersikap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. A.H. Nasution sebagai pemimpin pasukan tentara merindingkan rencana operasi perlawanan dengan Sultan Jahat selaku Perdana Menteri pada masa itu. Sekian dan terima kasih. Oh, begitu. Oke, terima kasih Wanda. Oke. Pertempuran Medan Area. Pertempuran bersenjata pertama terjadi di Medan. Pertempuran ini dikenal dengan sebutan Medan Area. Pada awalnya, antara AFNI dan NICA mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Saat itu, rakyat Indonesia pun menyiapkan pasukan. Maka, pada 10 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Medan di bawah pimpinan Ahmad Tahir. Selain TKR, terdapat badan-badan pemuda dan laskar rakyat yang saling bekerja sama. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, ada beberapa trigger atau pemantikannya nih guys. Pertama, adanya insiden yang dilakukan oleh pasukan NICA yang menginjak lencana merah putih pada 13 Oktober 1945. Otomatis, rakyat Medan saat itu tersinggung. Yang kedua adalah adanya ultimatum dari pimpinan tentara Sekutu di Sumatera Utara, yaitu T.E.D. Kelly tanggal 18 Oktober 1945 kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata kepada Sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat Medan dengan Sekutu. Terlebih pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Papan ini bertujuan untuk menentukan batas wilayah secara sepihak oleh AFNI. Gak heran, keputusan AFNI tersebut membuat rakyat Medan semakin marah. Karena AFNI dan NICA kesannya ikut campur atas batas kedaulatan Indonesia. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan tentang Perang Puputan Margarana. Oke, sekarang kita akan melimpir dikit ke Pulau Dewata alias Pulau Bali. Sejak Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Bali. Tapi guys, Puputan Margarana ini terjadi setelah kesepakatan perjanjian Linggajati dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda pada 15 November 1946. Singkatnya, dalam perjanjian Linggajati secara de facto wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Berarti dapat disimpulkan Bali nggak termasuk ke
ke dalam wilayah Indonesia. I Gusti Nugrah Rai yang merupakan pimpinan Laskar Bali kecewa dengan keputusan perjanjian Liga Jati. Ia juga menolak ajakan Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur atau NIT. Puncak serangan pasukan Belanda terjadi pada 20 November 1946. Pasukan Belanda mengepung desa Marga tempat I Gusti Nugrah Rai bersembunyi. Walaupun terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara tentara Indonesia dan Belanda, I Gusti Nugrah Rai tetap nggak bertempur hingga titik darah penghabisan. Di hari yang sama, yaitu pada 20 November 1946, Nugrah Rai gugur dalam pertarungan melawan Belanda. Pertempuran sengit antara Belanda dan tentara Indonesia di Bali dikenal dengan Perang Puputan atau pertempuran habis-habisan. Oke guys, hanya di situ saja. Bye-bye. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia juga merupakan pemersatu. Perjuangan demi meraih kemerdekaan Indonesia merupakan usaha kolektif bangsa dari Sabang sampai Merauke. Seluruh lapisan masyarakat dari berbagai ras, agama, suku, dan golongan bersatu dengan berjuang atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan juga berarti Indonesia memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri lama, campur tangan dari negeri lain, memperkuat identitas nasionalnya yang mencakup budaya, bahasa, agama, dan nilai-nilai yang bersifat khas Indonesia. Secara historis, kemerdekaan Indonesia mengajarkan betapa beragamnya perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan diraih melalui pengorbanan yang besar dari para pahlawan yang rela berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Puncak adalah bangsa menyatakan kemerdekaan Indonesia secara pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacanya teks proklamasi Bapak R. Sukarno Bangsa Timur nomor 56.